Balik lagi nih, kita kembali lagi. Dia lagi bajunya sama kan. Kayaknya nggak punya baju. Ini udah besok ini, tapi nggak mau ganti baju aja. Bersama saya Jeremy Teti. Nggak ditolongin lagi temennya. Sorry. Apa nih? Enggak, udah lewat, malas. Oh, ya, sorry. Ngambek ah. Kamu udah lapar tuh. Bersama saya Udah Jeremy makan. Teti dan rekan saya. Sandrina Malakiano. Siapa aja itu? Ada masa istrinya siapa? Menurut tahu. Ya ada tuh lawak. Jadi presenter sekarang. Jadi kobuser. Aduh. Ada cewek Sandrina Malakiano. Episode yang sebelumnya itu ngomongin irisan kerjaannya pengacara dan notaris. Sudah dijelaskan oleh mereka berdua. Susah ngekatnya tahu kalau Itu nyusunnya bolak-balik. gue tuh sering tau lang lihat ngomong episode sebelumnya. lihat Kenapa emang? Ini gue mau masuk nih, mau bridging nih. Apa itu? Iya makanya. Kenapa? Gue sering tahu lihat di jalan tuh ya, notaris, lambang apa, pelang-pelang notaris itu. Notaris PPAT. Oh. PPAT-nya apaan? Apa sih tuh? Wih, langsung. Enggak ada itu apa? PPAT tanpa K ya? Emang kalau pakai K beda lagi? PPATK beda lagi. Lagi itu tuh ada transaksi keuangan. Apa sih Iya. gue lupa PP-nya? Pusat pelaporan. Oh iya, Analisis dan transaksi keuangan. Jadi itu PPAT. Ini PPAT yang sama notaris itu adalah Simpel. panjangan dari PPAT itu apa? pejabat Panjang- pembuat akta tanah. Pejabat pembuat akta tanah, oke? Ya, kalau tadi kan notaris tugas utamanya membuat akta otentik. Nah, ini ada nih spesialisasi lagi nih, khususon. Jadi sebenarnya PPAT ini ya tugasnya membuat akta juga, Oke. tapi khusus yang terkait dengan pertanahan saja. Oke. Ada 8 jenis aktanya. Apa aja tuh, Mas Niko? Akta jual beli, 1, akta hibah, 2, tukar menukar, 3, inbreng. Ada jadi kayak dites. 4, Pemberian hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah hak milik. 5, Aduh, surat kuasa membebankan hak tanggungan, 6, akta pembebanan hak tanggungan. 7. 2 lagi apa ya? Saya tadi kelewat kayaknya tuh. Tadi sampai berapa sih? Ada 8. Udah kelewat, ada kelewat. Nah, pokoknya intinya ada 8 Ya, akta. oke. Itu Nggak boleh ngitung tau lang? Emang kenapa? Dikira PT. Nanti kalau 2 lagi saya tulis di bawah boleh ya? Iya. 2 lagi apalah lupa karena Karena lagi ngobrol. oke, ya yang paling Jadi intinya adalah PPAT itu sebenarnya dua jabatan yang berbeda, tapi Betul. seringnya dijabat oleh satu orang yang sama karena memang basicnya membuat akta. Oh. Jadi kompetensinya sama-sama orang yang memiliki keahlian untuk membuat akta otentik. Bedanya PPAT khusus untuk membuat akta-akta yang terkait dengan pertanahan. Yang tadi 8 itu gitu kan. Nah, kalau bedanya selain itu bedanya adalah kalau notaris itu diangkat oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kalau PPAT ini di bawahnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Kementerian apa sih itu? Badan Pertanahan Nasional. Kantor Pertanahan kalau sering di jalan. Nah, itu kami bermitra, PPAT bermitra sama kantor pertanahan tuh. Nah, harusnya Gitu Mas Arik. bukan harusnya. Itu jadi sama nggak? Kan itu tadi kan kita episode sebelumnya kan episode sebelumnya kita bahas Hilang. kita bahas tentang cara mencapai jadi notaris ya. Nah, iya, gue tadi mau nanya itu. Betul, Gua betul. banget. Oh, prosesnya buat jadi Prosesnya. PPAT Iya. berarti sekarang. Sama nggak itu barengan atau mana duluan? Iya, betul. Mana duluan? Iya. Karena gini. Gua nangkapnya, oh orang kalau notaris pasti out PPAT juga ya. Belum gitu. tentu. Nah, itu kenapa sih tuh? Kenapa? Nah, tadi kan sudah dibilang. Jadi ini ada di bawah 2 naungan instansi Yang berbeda, ya. Ya walaupun sama-sama eksekutif pemerintah juga, negara direpresentasikan oleh pemerintah saat itu. Kalau tadi notaris di bawah Kementerian Hukum dan HAM dulu, sekarang jadi Kementerian Hukum. Sekarang kalau PPAT di bawah Kementerian ATR atau BPN. Nah, mana yang lebih dulu ya tergantung orangnya, karena itu 2 jabatan yang berbeda sebetulnya. Oh, jadi bebas aja. Bebas aja yang mana dulu. Sorry, gue potong lagi. Berarti orang yang mau jadi notaris tuh nggak harus jadi PPAT juga dan sebaliknya. Iya. Oh, jadi orang bisa jadi notaris doang, Bisa. dan orang bisa jadi PPAT doang. Gue kira harus Ada notaris kok, dulu kayak baru PPAT. Iya, atau sebaliknya misalkan gitu ya. Bisa. Tapi ini
Karena Karena notaris disebut duluan namanya ya. disebut Iya. duluan soalnya. Itu ini aja sih kebanyakan aja mungkin Iya. sering notaris Iya, dulu. kebiasaan PPAT. aja. Kenapa nggak dibalik aja kan boleh? Iya. Ada kok yang dibalik Ada, dulu ada. PPAT dulu dan notaris. notaris. Oh, iya. Kadang naruhnya atas bawah, kiri kanan, Iya. bisa juga. Atau enggak lu acak-acak katanya gitu ya. Jadi itu nggak bisa. Sebenarnya kalau mau tambahin satu lagi ada lagi pejabat lelang kelas 2. Ntar panjang lagi. Aduh, tar dulu. Ini dulu aja tapi seringnya notaris sama PPAT Mas Edek ya. Kalau jadi PPAT berarti harus MKN juga dulu. Iya syaratnya. Ada 2 pintunya kalau jadi PPAT. Lah, bukannya enggak kata lu dulu. Enggak. Jadi gini, untuk jadi PPAT itu Ada ada dua. 2. Yang Oke, pertama, coba. yang Simple nih. S2 MKN Oke. atau yang melalui lulusan sekolah pertanahan yang di Yogyakarta. Oh, emang itu jadi PPAT ya? Cuman satu kan ya? Sekolah pertanahan yang Ya, STPN. Itu bisa tuh lulusan itu tuh. Nah, usianya juga beda. Kalau notaris kan minimum 27. Ya. PPAT ini 20, 20 berapa ya saya lupa. 21 atau 25 saya lupa. Ya, karena- Tolong nanti karena cek ada. di kolom komentar. Karena ada sekolahnya itu. Ya mungkin intinya ya, jadi usianya dia sekolah lebih ya. muda karena tadi yang sekolah STP sekolah pertanahan itu udah bisa Nasional. langsung. Gitu. Jadi nggak harus kalau PPAT jadi notaris juga atau sebaliknya nggak harus. Dia ada dapat gelar nih itu nih sekolah itu. Ada kalau yang sekolah pertanahan, saya nggak tahu sekolah sekarang update Oh, apa kalau ya. sekolah pertanahan ada APTNH. Oh, PTN Gitu. gelar ya. A-nya apa ya? Ahli apa ya? Lupa lagi gua. Ya ahli pertanahan kayaknya. Dia Itu bisa ngambil itu udah itu Googling lagi aja, saya itu juga udah nggak bisa nih, kalian SH ragu-ragu. apa belum itu berarti? Belum. Enggak, kalau itu enggak. Enggak setara, enggak. Oh, iya D4 ya. Oh, dia 4. Nah. Berarti kalau mau ngambil nota nggak bisa ngambil notaris apa gimana? Harus kuliah dulu. Nah, itu gua nggak tahu dah, tanya dia berarti. Apakah bisa lulusan STPN terus langsung ngambil notaris Bisa. S2-nya? S2-nya? Iya, langsung ngambil buat Itu kan- ngambil S2-nya. notaris, iya, bisa ya? Itu kan Enggak dia dong, D4 karena atau untuk S1 dulu. S1 dulu. Magister kenotariatan balik lagi ke prodi magister kenotariatan kan itu punyanya program perguruan tinggi dong. Syaratnya takut salah nih, di gua setiap ngomong, perguruan bodo tinggi itu syaratnya untuk ngambil magister kenotariatan S1-nya sarjana hukum. Oh, nggak bisa berarti. Tuh. Kita harus cek nih sekolah pertanahan. Iya lama lah. STPN. STPN di Gelarnya ini, apa gitu kan? APTNH. Udahlah itu nanti dikat aja kalau misalkan salah-salah ya. Ya nggak apa-apa, santai. Kita kan juga namanya kan ngobrol jadi biar tahu aja. Iya, Kalau intinya gitu Mas Arik. sambil Ya, ngopi kalau ngerokok ada yang kita. tahu. Mas Arik, jadi nggak harus jadi notaris dulu atau bisa jadi Auto PPAT atau sebaliknya. PPAT jadi notaris nggak harus. Yang sampai sekarang dari awal dia berkarir sampai akhir pensiunnya jadi notaris aja nggak ngambil PPAT ada. Yang dari awalnya PPAT aja sampai terakhir nggak ngambil notarisnya ada juga. Tapi memang umumnya udah notaris PPAT karena mereka Sama-sama buat akta, tugas utamanya. kadang ada beririsannya. Kalau tadi notaris sama advokat bagaimana, kalau ini notaris sama PPAT sering tuh kalau untuk akta-akta yang berkaitan dengan pembiayaan bank misalkan untuk jual beli tanah. Akta jual beli tanahnya pakai akta PPAT, tapi akta pembiayaannya atau kreditnya aktanya akta notaris. Makanya kadang dua itu untuk melengkapi. Emang biaya kan APH, kalau APHT mah tanah juga ya? APHT terkait pertanahannya, tapi kan pembiayaannya atau kreditnya Nah, nggak wajib tuh. Ada yang pakai bawah tangan, ada yang pakai akta otentik. karena gini, orang juga banyak yang keliru. Gue bukan kesel sih, kayak aduh itu salah, bukan di dalam hati gitu. Aduh itu maksudnya salah apa ya nyebut ya, bener lah, salah pemahaman gitu, jadinya keliru gitu. Karena Miss. karena orang tuh banyak Rick yang aduh, gue mau beli mau ngurus jual beli tanah nih misalkan. Yaudah ya lah, kita bikin akta ke notaris. Ya. Tiba di pelangnya cuma tulisan Iya sih, notaris memang. doang. Nah iya, itu kan nggak bisa. Nah nanti gue, itu kan aktanya akta PPAT gitu harusnya. Gue kayak, ya masa gue setiap ada orang gitu gue kasih tahu gitu. Ya kalau 1-2 dan itu kenal temen deket gitu sih Ya, oke. Ya kalau gitu kan terus kan. Ya tapi emang tugas kita gitu sebenarnya. Ya nggak apa-apa memang Educate, begitu. ya. Iya gitu, maksudnya orang banyak yang masih miss aja gitu. Kan kalau buat ini ke notaris. Iya, memang baik lagi kayak tadi kan, karena notaris tuh pasti identik dengan PPAT pun Iya, betul. sebaliknya gitu. Padahal kan yang benernya kalau kita mau ngomong yang tepatnya mah, aduh gue mau ngurusin jual beli tanah nih, yaudah yuk kita bikin akta yuk ke PPAT kan gitu. Nah, jadi Pengennya teman-teman gitu. kalau ada mau jual beli tanah, bilangnya ke temennya ke PPAT. PPAT. Gitu. Kalau misalkan mau buat
perjanjian apapun selain yang akta PPAT, atau misalkan gue mau ngediriin PT nih, bikin akta pendiriannya di mana ya caranya? Baru notaris. Rumah gua. Ke gua dulu, baru ke Niko. Anda Gimana sebagai apa? Sebenarnya itu aja sih gua mau. Oh, jadi PPAT tadi ya apa? Emang berarti PPAT harus S2 dulu ya? Harus kenotariatan dulu sekarang? Kalau yang melalui jalur SH yang nggak pakai sekolah tinggi pertanahan nasional itu ya harus S2 notaris juga. Bukannya dulu mah SH1 doang PPAT ya? Iya, notaris pun dulu sebelum tahun 2004. Oh, itu kan udah ada update peraturan lah, intinya gitu. Oke. Oh, berarti kalau per hari ini mau jadi PPAT itu juga harus S2 kenotariatan dulu? Atau dengan sekolah. Atau dengan STPN bisa? Kalau dia nggak ambil SH di perguruan tinggi, dia emang sekolah awalnya pengen jadi PPAT di STPN itu. Oh, berarti kalau yang baru-baru, misalnya kalau per hari ini kalau orang mau jadi PPAT doang, terus misalkan tanpa harus S2 misalkan gitu kan, kelamaan ya dia dari awal STPN aja gitu, dan dia nanti bisa jadi PPAT, tetapi dia nggak bisa jadi notaris. Iya. Bener kali gitu lu yang bener lu? Betul. Oh, kalau salah nih. Gelara setara D4. D4 ya kalau nggak salah gitu gue juga ya, betul itu APTNH. Dekat aja dekat. Kenapa emang? Ini tadi banyak kalau nggak salah Ya nggak apa-apa, emang namanya kita ngobrol emang harus ini akurat tepat, namanya juga diskusi. Kalau akurat tepat mah nontonnya jangan kita. Namanya di Twitter kalau kita salah ngomong, siapa tahu ada yang mau ngasih tahu yang bener ini mas. Oh iya beneran ini, ada Om. kolom chat. Iya ini mah kan ruang diskusi ini. Kenapa harus bener mulu? Bukan kuliah ini kagak ada. Bukan yang ruang lain. tamu lah. Iya bukan ruang apa? Bukannya ruang tamu Iya, ini. bener. Aduh, kurang lagi. Ya udah. PPAT kah? PPAT. Belum, tapi satu lagi. 5 lagi juga. Bang. Produknya PPAT contohnya apa yang paling real, yang paling mainstream di masyarakat tahu? Kita jual beli. Itu tuh apaan tuh? Akta apaan tuh? Akta jual beli apa? Kita jual beli tanah dong, tanah hak atas tanah bangunan. Bisa. Coba apa contoh kasusnya gimana? Contoh Iya, ceritanya. misalkan Mas Arik punya rumah, Sebidang tanah. Sebidang tanah gitu. ya rumahnya mau dijual ke Mas Gilang nih, gitu kan. Nah Mas Arik bukti pemilikannya apa? Sertifikat kan, sertifikat hak atas tanah. Mas Gilang mau beli nih, berarti kan buktinya pengen dia balik nama ke atas nama Mas Gilang. Ya kan, setelah nanti rumahnya dikuasain, dimilikin gitu, tapi pengen juga dong bukti kepemilikannya di balik nama kata Mas Gilang. Nah, untuk proses balik nama itu perlu satu dokumen namanya akta jual beli itu di hadapan PPAT. Bukan di hadapan notaris ya? Bukan di hadapan PPAT. Jadi sertifikat itu nanti diuraikan di dalam akta jual beli itu, nanti akan didaftarkan ke kantornya Mas Gilang, kantor pertanahan. Mas Gilang di bagian apa sih kantor pertanahan? Kerjanya mesti ngapain dia? Ya udah, intinya itu untuk proses balik nama. Kalau kita bahasa lapangannya lah gitu. balik nama sertifikat dari atas nama sebelumnya penjual ke atas nama pembeli, perlu satu dokumen yang wajib ada, itu namanya akta jual beli yang dibuat di hadapan PPAT. PPAT. Bukan notaris ya. Bukan. Sekali lagi. Bukan. Oke. Jadi itu buat syarat biar nama di sertifikatnya bisa ke nama pembeli ya. BPN tuh mau nerima kalau ada AJB yang dibuat di hadapan PPAT gitu. Betul yang paling mainstream lah, bukan paling mainstream. Apa sih kata-kata selain mainstream? Gua ngomongnya mainstream mulu. Paling umum ya. Ya kan umum sering mainstream. dilakukan, paling Iya. sering dilakukan. Iya, Banyak orang tahu. Iya. Oke deh kalau begitu. Cukup dulu. Habis itu saya udah capek nih, udah hari ini udah berapa. Makasih. Assalamualaikum.